Baik, kita akan lanjutkan. Kalau tadi berdebat soal format debat, ini Bung Eriko saya belum mendengarkan. Apakah juga sudah diajak diskusi kembali nih untuk komunikasi bagaimana teknis pelaksanaan debat nanti akan berlangsung 12 Desember? Iya, begini Mbak Dwi Anggia, adik-adik mahasiswa dari UBK maupun Bakri, Universitas Bakri, maupun juga semua pemirsa dimanapun Anda berada. Sebenarnya apa sih tujuan debat ini? Kalau kita mau lihat ya, ini kan mau mencari pemimpin yang memimpin 281 juta jiwa. Coba bayangkan debat ini. Apakah debat ini setara dengan itu? Tidak, jauh. Tapi kan masyarakat mau lihat, nih adik-adik mahasiswa mau lihat, orang-orang muda, generasi Y, Z, generasi Alpha mau lihat. Begitu juga kita semua yang menyaksikan di media televisi, media apa saja. Mau menyaksikan seorang pemimpin itu seperti apa sih kesiapannya? Dari seluruh pandangan-pandangannya. Bayangkan, di debat saja tidak mampu, apalagi memimpin yang sesungguhnya. Oke. Mungkin, itu simpel saja. Sebentar, kalau saya tangkap dari Mas Adi, bukannya nggak mampu, memang mempersiapkan untuk debat yang resmi. Mbak, kita di sini tidak ada abu-abu, hitam atau putih, mampu apa tidak. Ini akan disaksikan. Jadi dari situ nanti terlihat. Saya harus jujur ngakui Mbak Dwi Anggia, bahwa tidak semua masyarakat Indonesia juga menyaksikan melalui media TV, sosial media, dan lain-lain. Sekitar 70%, 73, 74% maksimum. Itu jelas. Tapi 73, 70 sekian persen ini sangat penting. Nah, mengenai formatnya ini, seharusnya sesuai dengan aturan tadi sudah disampaikan Adinda saya Andri, kemudian KPU harus memberikan pendidikan kepada masyarakat. Seperti apa sih seorang pemimpin tuh, calon presidennya, calon wakil presidennya, bukan sekedar begitu saja. Tetapi apapun itu siap. Nah, ada juga yang mengusulkan, kenapa nggak debatnya dengan bahasa Inggris? Memangnya kita ini negara lain? Oh, siapa yang mengusulkan pakai bahasa Inggris? Nah, kan ada juga. Nanti dilihat aja di sosial media, kan tidak bisa dihilangkan. Ini juga sesuatu hal ini. Nah, emang kalau dengan bahasa Inggris bisa rupanya memastikan bahwa orang pasti akan mendukung itu, kan tidak begitu juga. Nah, artinya begini, marilah kita lihat format ini menjadi salah satu cara KPU untuk meyakinkan banyak pihak, terutama generasi muda ini, supaya mau ke TPS. Mereka lah nanti yang akan menentukan hal ini. Anda yakin debat ini akan mempengaruhi banyak persentasenya? Kan tadi saya sudah sampaikan, 70 sekian persen itu pasti disaksikan dan itu berpengaruh. Walaupun jujur Mbak Dwi Anggia kan pasti tanya, terus yang 20 sekian persen bagaimana? Itu tidak terjangkau. Dan itulah tugas kami yang sekarang dengan door to door. Turun ke bawah. Itu turun ke bawah. Dan itulah penentu kemenangan sebenarnya. Nah, makanya kenapa Mbak Dwi Anggia, kami berterima kasih seperti kemarin TV One mengadakan debat, kan begitu kan, antara cawapres. Kalau tadi malam itu lebih ke dialog interaktif apapun sih lah, ya. apapun lah ringan, itu. Iya. Lebih ringan, tapi kan pertanyaannya berat-berat juga. Iya, seperti Mbak Dwi Anggia tadi kan mancing-mancing terus kan, begitu kan. Tapi inilah tugasnya sebenarnya, supaya apa? Masyarakat kita, rakyat Indonesia dapat menyaksikan. Oh, ini calon pemimpin kita. Inilah yang memang layak kita pilih. Inilah harapan kita ke depan. Sekali lagi saya mau ingatkan pada kita semua, salah memilih, saudara-saudaraku, 5 menit yang krusial itu, menyesal selama 5 tahun. Ya, itu pilihan ada di kita semua. Seolah-olah ini Bung Eriko menyesal ini. Saya? Sekarang kan belum lihat debatnya. Enggak, yang berkaca dari masa lalu enggak. Nah, kan hidup kan harus jalan terus. Move on, terkadang memang kita kan tidak bisa memilih. Sesuatu itu akan seterusnya seperti itu. Nah, sama adik-adik mahasiswa, apakah yang dipilih pasti setia, kan juga itu masih tanda tanya, kan begitu kan? Ada yang nggak setia masih terasa. Nah, itu kan yang ditanya Mbak Dwi Anggia tadi kan, kira-kira begitu. Saya ke Mas Andika. Mas Andika, kita berbicara tadi Bung Eriko bilang debat ini 73% bisa mempengaruhi. Walaupun saya dengar dari Mas Henry, efeknya cuma 32% tadi katanya ya. Kalau kita bicara tadi off-air. Nah, pertama kita bicara ini dulu, format debat ini. Yang diusung oleh KPU yang sempat menjadi polemik kemarin. Kalau Anda melihat ini apa sih yang terjadi? Saya melihat spekulasi format debat yang terkesan melindungi salah satu calon, itu ada 3 faktor, Mbak. Yang pertama faktor isu netralitas instrumen negara, isu netralitas lembaga-lembaga negara. Sebenarnya isu netralitas ini adalah isu 5 tahunan. Di tahun 2019, 2009, 2014 itu selalu ada kelompok-kelompok ataupun dari calon-calon yang mempertanyakan tentang netralitas lembaga negara termasuk KPU. Jadi ini satu situasi yang memang rutin hadir untuk mempertanyakan profesionalitas KPU dan Bawaslu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat spekulasi yang berkembang terkait dengan residu
dari isu Mahkamah Konstitusi kemarin, ya, yang terkesan apalagi yang tersisa. Ya, dan aromanya dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini kan memberikan satu privilege kepada seorang Gibran. Jadi ada memori masyarakat yang masih berada di situ, sehingga ketika KPU mencoba mengutak-ngatik format debat, bawaannya selalu dikaitkan dengan itu. Dan yang ketiga saya pikir juga kontekstual problemnya, yaitu karena beberapa kali ya Mas Gibran tidak hadir dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh masyarakat gitu ya, termasuk oleh TV One kemarin. Dan ini membuat spekulasi itu semakin berkembang gitu. Apakah memang benar KPU ini merubah format debat ya untuk melindungi salah satu calon? Tetapi saya pikir yang bisa menjelaskan ini adalah KPU itu sendiri. Ya. KPU itu sendiri. Artinya begini, sebenarnya format debat satu format, satu isu yang netral. 2019 misalnya meskipun formatnya berganti-ganti, ya tidak sesuai dengan undang-undang, toh tidak ada yang mempermasalahkan karena semua pihak menyepakati. Tapi hari ini kan dipermasalahkan karena ada asumsi-asumsi seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ini satu isu yang ya akan mengalir begitu saja dan akan ramai begitu saja. Mas Yandri, jadi ini bukan tanpa argumentasi yang kuat sebenarnya. Tadi disampaikan bahwa ada residu putusan MK segala macam, makanya muncullah narasi-narasi seperti ini tengah publik gitu loh. Kekhawatirannya. Iya, sekarang kan sedang proses KPU itu kan. Sedang proses membuat format dan tadi sudah disepakati. Dan sekali lagi KPU itu independen. Bahwa tadi ada usulan debat bahasa Inggris, formatnya begini-begini, itu kan sudah usulan. Tapi ngambil keputusan KPU berdasarkan undang-undang. Jadi kita ikuti saja itu. Dan capres atau cawapres itu diwajibkan untuk mengikuti debat yang dilakukan oleh KPU. Kalau para pihak tadi kampus atau media, silakan saja atas inisiatif, tapi kan tidak wajib. Pertimbangan Mas Gibran tidak hadir tentu sangat argumentatif. Tadi saya bilang menyapa masyarakat, ketemu dengan para kiai, ke pondok pesantren, sama masyarakat juga ditemui, bukan berdiam diri, tidak. Maka ini persoalan debatable di masyarakat saja. Hanya jadi pilihan saja ya, pilihan untuk menyapanya lewat mana? Mau iya, lewat debat, kami pastikan langsung, Mas Gibran itu tetap dia menyapa masyarakat, tetap juga menerima masukan masyarakat, mendengar masyarakat gitu loh. Oke, sebelum kita lanjut saya mau menghadirkan cuplikan tadi malam ini juga cukup menarik ini kita akan bahas ya. Kita dengarkan bersama ya Bapak-Bapak ya, berikut tayangannya. Karena debat itu nggak usah ditakuti, debat itu menggembirakan kok. Politik itu menggembirakan, dan kita malam ini dialog. Politik itu menggembirakan. Dialog interaktif saja Boleh kita. juga disebut debat, nggak apa-apa. Jangan disembunyi-sembunyikan. Suatu yang kita sadari bahwa menjadi cawapres itu ternyata nggak mudah ya. Ini karena cara-cara menyampaikan jawaban tadi menurut saya luar biasa. Saya cuma mau mengatakan dengan algoritma, kemudian affiliate marketing, affiliate networking itu, mudah-mudahan anak muda ini mengingat pendidikan ya. Kita itu kan 58% tamatan SD, kemudian SMP-nya 14%, SMA-nya 21% misalnya. Mudah-mudahan kita tuh bisa tidak hanya menjadi pasar atau menjadi penyampai pesan-pesan dan produk-produk dari luar negeri gitu. Ada dua hal Bapak-Bapak yang saya tangkap dari sini. Pertama, debat itu tidak semenakutkan itu sebenarnya ya. Satu, yang kedua, jadi cawapres itu ternyata juga nggak gampang gitu loh. Nah mungkin ini nih, saya minta masing-masing dari Gus Jazil dulu yang ingin dilihat oleh masyarakat ya, dengan debat, bahwa debat tidak menakutkan, tapi juga posisi peran seorang cawapres juga bukannya gampang. Penting juga peran seorang cawapres itu, jadi harus ditunjukkan. Saya pikir nggak ada yang takut dengan debat. Cuman ada yang jarang datang ke debat, itu aja. Beda itu, beda. Nah, debat itu memang harus mengembirakan, dan debat ini sekali lagi debat untuk mencari presiden dan calon presiden. Bukan juga petugas partai, bukan juga wali kota, bukan. Ini presiden dan calon presiden. Maka hendaknya meskipun disebut mengembirakan, itu ada aturan yang substantif diatur. Pertama misalkan temanya. Tema jelas di PKP, di undang-undang juga sudah dijelaskan. Pertanyaan-pertanyaan detailnya seperti apa? Jangan-jangan teman-teman mahasiswa kan tahu juga. Jangan-jangan ada soal yang bocor. Itu harus dilindungi. Kenapa? Ini 2 kali Anda menyebutkan ini. Ada kekhawatiran ke sana berarti ya? Bahwa seperti disampaikan oleh Pak Tri tadi, residu itu akan terus berjalan
kecurigaan publik juga akan terus berjalan karena memang bukan hanya MK. Akhir-akhir ini juga ada pengakuan dari Ketua KPK yang lalu. Ada intervensi. Oke, tapi itu kan konteksnya berbeda, Mas Jazil. Itu lembaga negara. Betul. Seperti KPU, independen. Terus ada lagi dari banyak. Itu artinya menunjukkan, apalagi KPU yang kira-kira tidak seketat orang nerima tamu di lembaga yang saya sebut tadi. Oke, sebentar. Nah, oleh sebab itu moderatornya itu juga harus jelas. Misalkan kriterianya jelaskan di undang-undang, harus berintegritas, jujur, tidak memihak. Saya pikir itu juga tidak mudah untuk mencari. Nah, kata KPU moderatornya ada 2, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ya kan? Apakah di setiap 5 kali debat itu orang itu juga? Menurut saya ganti-ganti. Yang kedua, debatnya jangan hanya di Jakarta dong. Tapi ke daerah juga di luar Jakarta. Mestinya, tapi kan kaitannya nanti Teknisnya, anggaran. Ya, agak sedikit ya kan? juga. Maksud saya apa? Kita ini negara kepulauan yang luas, konstituen juga ingin tempatnya didatangi. Oke, sebentar. Oke, Gus Jazil, sebentar. Saya sudah menangkap nih poinnya. Sekarang saya buka ke Bung Eriko sebelum ke Mas Yandri. Terkait dengan debat ini harusnya menggembirakan, nggak perlu ditakutin, dan juga peran seorang cawapres itu juga penting. Sama ini, apakah juga memiliki rasa kekhawatiran soal yang bocor dan integritas moderator dan lain-lain itu? Ya, apapun itu, kalau mau bocor ataupun tidak, kalau memang mampu ya mampu, kalau tidak mampu ya tidak mampu. Itu akan dilihat semua oleh masyarakat. Jadi menurut saya ini kan bukan soal matematika, soal misalnya. Iya, tapi konteksnya bukan karena soalnya bocor, tapi lebih kepada integritas penyelenggara dan juga residu pasca putusan MK tadi itu. Ini semua disaksikan oleh semua masyarakat, oleh rakyat. Tadi juga kami berdiskusi sama adik-adik mahasiswa bahwa gestur itu tidak bisa berbohong. Itu pasti terlihat juga. Kalau memang ini dikondisikan, itu terlihat. Itu tidak bisa diabaikan, disaksikan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi sekali lagi, apa sih yang disebut dengan riang gembira ini? Kadang-kadang sekarang semua mengatakan riang gembira. Memangnya kita mau di sini kontestasi yang ini kan mencari pemimpin Indonesia. Nah, harusnya nggak harus menakutkan juga dong. Ya tidak harus menakutkan kalau punya kemampuan. Tapi kadang-kadang kan ini menjadi hal yang menakutkan juga kalau bagi yang kemampuannya tanggung-tanggung. Jujur-jujur saja. Ya kalau sudah biasa berdebat. Sebentar, Anda melihat di antara 3 pasangan calon ada yang kemampuannya tanggung-tanggung? Enggak ada, saya sampaikan itu tadi. Bahwa yang saya mau sampaikan, kalau kemampuannya tanggung-tanggung, sama. Kita ini kan semua berlatih. Tidak ada sesuatu yang jadi dengan instan. Adik-adik mahasiswa ini kan juga berlatih berdebat. Tadi saya tanya jurusannya apa. Kan perlu waktu. Nanti S2, S3. Ini kan semua menjalani hal-hal yang memang harus dijalani. Sama seperti debat ini juga. Kalau memang sudah punya track record, sudah punya pengalaman, sudah mendalami hal-hal yang berkaitan dengan langsung masyarakat, mengenai apapun juga, pasti tidak ada hal masalah dalam hal ini. Jadi yang ditanyakan adalah track record ya. Apakah benar dengan tidak terlihatnya track record ini bahwa mengukur atau menakar kemampuan seseorang dalam berdebat? Mas Yandri nanti ditanggapi. Usai jeda, saat lagi di Dua Sisi.